Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Kita patut mengucap syukur karena kita masih diperkenankan menikmati hari yang baru di minggu kerja yang baru. Dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti atas hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 25. Demikian, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Tentu kita semua pernah berbuat dosa, dan bahkan kita sebagai manusia berdosa. Apakah yang kita lakukan saat menyadari keberdosaan kita? Tentu kita semua meminta ampun pada Tuhan, mengakui dan memohon pengampunan dari Tuhan. Namun tidak cukup berhenti di situ. Belajar dari pemazmur, dia tidak hanya mengakui dan memohon pengampunan dari Tuhan, tetapi ia meminta
tuntunan Tuhan, agar melalui tuntunan Tuhan dalam kebenaran firman-Nya, manusia yang sudah diampuni dosanya itu hidup sesuai dengan jalan kebenaran yang Tuhan tunjukkan. Dan pemazmur juga mengajarkan kepada kita untuk terus percaya akan kasih setia Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah mengingat dosa yang sudah kita mohonkan ampun. Oleh karena itu, tugas kita adalah memperbaharui diri kita, tidak lagi mengingat dosa yang pernah kita lakukan, tetapi memperbaharui diri, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kami manusia yang penuh dosa. Ampunilah kami Tuhan, dan tuntunlah kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh hidup di jalan yang Engkau tunjukkan. Dan kami percaya kasih setiamu tidak pernah berhenti atas hidup kami. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.